Pernah kepikiran nggak sih waktu kita berdoa, energi doa kita itu sebenarnya lari kemana? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah konsep yang, jujur aja, kedengarannya cukup bikin kaget. MLM spiritual. Ya, bener banget. Setiap doa yang kita ucapin itu kan sebenarnya pancaran energi ya. Tapi pertanyaannya, yakin nggak sih energi itu nyampainya ke tujuan yang benar? Nah, pertanyaan krusial inilah yang bakal kita coba kupas tuntas bareng-bareng. Oke, jadi gini gagasan utamanya. Coba deh bayangin, ada sebuah sistem spiritual yang cara kerjanya persis, plek-plek ketiplek kayak skema MLM. Ada upline-nya, ada downline-nya. Di puncaknya, ada entitas-entitas yang kekuatannya itu bukan dari Tuhan loh, tapi justru dari perekrutan. Atau ya, lebih tepatnya, dari banyaknya pemujaan yang datang dari kita, para downline-nya. Oke, kita masuk bagian pertama ya, sistem MLM spiritual. Kita bakal coba bedah nih, fondasi dari apa yang disebut sebagai dunia lama versi 1.0. Poin kuncinya tuh sebetulnya simple banget. Doa dan pemujaan kita itu dianggap sebagai bahan bakar. Jadi, makin banyak pengikutnya, makin kuatlah entitas spiritual ini. Dan ini nih yang harus digarisbawahi. Kekuatan mereka itu bukan dari Tuhan, tapi murni langsung dari kita. Terus, siapa aja sih pemain di dalam bisnis ini? Ternyata ada dua kubu utama. Pertama, ada yang disebut malaikat tanda kutip. Ini tuh roh-roh manusia yang setia sama satu ajaran atau garis keturunan tertentu. Terus lawannya ada siluman. Ini roh-roh manusia yang sifatnya pemberontak. Nah, walaupun kelihatannya beda kubu, tujuan mereka tuh sama persis. Rebutan energi pemujaan dari kita manusia. Oke, lanjut ke bagian 2. Gimana sih cara kerja dunia lama ini? Nah, inti dari semua sistem ini adalah sebuah mekanisme yang disebut utang spiritual. Prosesnya tuh, wah pinter banget. Jadi gini, mulanya dari insentif. Roh-roh ini nyebarin cerita-cerita, narasi-narasi yang bikin mereka kelihatan, wah keren gitu. Misalnya, ngaku-ngaku sebagai penjaga surga atau pemberi syafaat. Nah, cerita ini kan bikin manusia jadi pengen memuja mereka. Pemujaan inilah yang jadi bahan bakarnya. Dan akhirnya, manusia jadi makin terikat, makin tergantung sama mereka. Siklusnya muter terus di situ. Nah, di sini nih, perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau di dunia lama, hubungan itu kayak parasit. Energi kita dipakai buat muatin ego mereka dan malah menciptakan utang spiritual buat kita. Sebaliknya, di dunia baru, energi itu kita pakai buat diri kita sendiri. Buat apa? Buat ngebersihin ego kita dan ngebangun tauhid atau keesaan dengan Tuhan. Oke, bagian ketiga, sebuah doa untuk diri sendiri. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngambil alih lagi kendali spiritual kita? Gimana caranya lepas dari sistem ini? Solusinya tuh bukan berarti kita berhenti berdoa loh ya, bukan sama sekali. Tapi dengan mengarahkan ulang, merekalibrasi tujuan doa kita. Spesifiknya, dengan menunjukkan bacaan Al-Fatihah itu bukan untuk orang lain atau entitas lain, tapi untuk diri kita sendiri. Terus efeknya apa? Wah, ini kayak pembersihan spiritual besar-besaran. Saat kita melakukan ini dengan niat yang benar, kita tuh sebenarnya lagi manggil pemandu spiritual sejati buat mutusin ikatan-ikatan parasit itu. Kita juga lagi ngebersihin kotoran di dalam diri, kayak ego dan rasa ingin dipuji. Hasil akhirnya, hidup kita berubah. Dari yang tadinya utang, jadi sebuah pemberian atau anugerah. Kita masuk bagian 4, bahaya dalam niat Anda. Nah, ini penting banget. Kita harus hati-hati karena amalan ini tuh kayak pedang bermata dua. Hasilnya bisa beda banget dan itu semua 100% tergantung sama niat kita. Tolong perhatikan angka ini baik-baik ya, 75%. Ini adalah syarat kemurnian niat minimal supaya amalan ini aman dan efektif. Kalau niat kita kemurniannya di bawah itu, wah, kita justru lagi ngebuka pintu buat masalah baru. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Simple aja, ada 2 jalur. Kalau niat kita ikhlas, tulus, murni buat membersihkan diri di hadapan Tuhan, yang datang ngebimbing itu malaikat muqarrabin. Tapi, kalau niat kita itu menghendaki, misalnya pengen kaya, pengen sakti, pengen dapat perlindungan gaib, yang kita undang datang itu justru para pemain siluman dari sistem MLM tadi. Jadi biar clear ya, kalau niat kita membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri itu demi keuntungan duniawi, kekuatan, kekayaan, atau perlindungan magis, itu udah bukan lagi doa kepada Tuhan. Itu sama aja kayak kita ngasih undangan terbuka buat roh-roh MLM itu buat datang lagi, dan ya memperkuat cengkraman parasit mereka ke kita. Oke, lanjut ke bagian 5, pemandu spiritual sejati Anda. Nah, kalau niat kita udah bener, udah lurus, terus bahan bakar dari doa kita ini sebenarnya dialirkan ke siapa sih?
Energi itu dialirkan ke yang namanya malaikat mukorobin atau M. Bedanya apa sama yang tadi? Beda banget. Mereka ini entitas murni dari Nur Jibril, dari cahaya Jibril. Mereka nggak punya ego, dan yang paling penting, mereka sama sekali nggak butuh energi atau pemujaan dari kita. Tugas mereka murni sebagai pembimbing, bukan upline spiritual yang nyari downline. Jadi, begini cara kerja pembersihan yang sejati di dunia baru. Pertama, kita baca Al-Fatihah untuk diri sendiri dengan niat yang murni. Bahan bakar dari doa kita itu lalu diberikan kepada malaikat mukorobin. Nah, dengan bahan bakar itu, mereka bisa melakukan semacam operasi spiritual, memisahkan kita dari pengaruh-pengaruh parasit dengan penuh kasih. Setelah itu, tugas mereka belum selesai. Mereka akan lanjut membimbing tindakan-tindakan kita di dunia nyata supaya tetap di jalan kebenaran. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Menjadi bahan bakar bagi dunia baru Anda. Karena pada akhirnya, tujuan dari semua ini adalah satu, supaya kita bisa jadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Coba deh kita resapi kutipan ini. Ini bukan pemujaan diri. Ini adalah pengakuan kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui bahwa Anda membutuhkan bantuannya untuk menaklukkan ego Anda sendiri. Jadi ini bukan soal jadi egois ya, justru sebaliknya. Ini adalah bentuk kerendahan hati yang paling puncak. Kita ngaku, ya Tuhan, aku nggak bisa bersihin diriku sendiri. Aku butuh bantuanmu buat naklukin ego di dalam diriku ini. Jadi bisa dibayangin ya, setiap kali kita mempraktikkan ini dengan niat yang benar, kita itu lagi berhenti jadi baterai buat dunia lama. Kita lagi nyabut colokan kita dari sistem mereka, dan pada saat yang sama, kita mulai membangun jalan kita sendiri menuju dunia baru. Nah, sekarang, setelah kita tahu tentang dua sistem ini, ada satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Selama ini, sistem yang mana yang sedang Anda beri bahan bakar? Jawabannya tentu ada di dalam diri Anda masing-masing.